Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jengkania. Saya dari kelas Biologi A semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 20081060015 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video mengenai sistem reproduksi dari hewan vertebrata dan avertebrata untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Biologi Reproduksi. Proses perkembangbiakan ubur-ubur itu melalui metagenesis yang terbagi menjadi perkembangbiakan seksual atau tahap medusa dan perkembangbiakan aseksual atau tahap polip. Selain itu, tidak jauh berbeda dengan kelompok biota sebangsanya, alat kelamin ubur-ubur juga bersifat dioecious yang artinya terpisah dari tubuhnya. Yang pertama, ada reproduksi seksual. Ini melalui tahap medusa. Perkembangbiakan ini terjadi pada ubur-ubur medusa. Pada masa spermatozoid yang memiliki medusa jantan, ini akan dikeluarkan melalui mulut untuk kemudian dimasukkan ke dalam usus milik medusa betina. Sperma yang masuk ini selanjutnya berfungsi untuk membuahi telur yang akan menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan mengalami perkembangbiakan atau perkembangan hingga menjadi blastula. Setelah sampai pada fase blastula, akan terus terjadi perubahan sampai menghasilkan larva yang memiliki silia. Larva dengan silia tersebut dikenal dengan planula, yang terbentuk melalui serangkaian proses fertilisasi eksternal, yang artinya terbentuk di luar tubuh induknya. Ketika telah berubah menjadi larva, maka larva tersebut ini akan berenang mencari tempat yang cocok untuk menempel. Nah, tempat penempelan tersebut itu disebut dengan substrat. Sedangkan larva yang telah menempel dan berbentuk polipoid ini umumnya disebut dengan istilah psipistoma. Berikutnya, psipistoma ini akan terus berkembang hingga menjadi polip. Yang kedua, itu ada reproduksi aseksual, yaitu dengan tahap polip. Polip yang telah terbentuk ini dari larva dan menempel pada substrat di dasar laut ini akan terus berkembang dan tumbuh hingga dewasa. Ketika telah dewasa, polip tersebut akan menarik tentakelnya serta memotong diri tubuhnya secara horizontal. Proses pemotongan tubuh ini dikenal dengan istilah strobilasi. Selanjutnya, bagian tubuh yang sudah terpotong tersebut akan berenang bebas dan disebut sebagai medusa muda. Adapun polip yang tertinggal ini akan terus melanjutkan hidupnya dan nantinya kembali melakukan strobilasi. Sedangkan medusa muda ini akan tumbuh dewasa dengan mempunyai kelenjar reproduksi di lapisan gastrodermanya. Perkembangan aseksual pada ubur-ubur polip ini juga dikenal sebagai kemampuan regenerasi, yang sebenarnya ubur-ubur medusa juga memiliki daya beregenerasi meski tidak secara penuh. Sementara polip ini dapat melakukan seperti koral. Hingga ketika sudah hancur oleh predator, maka polip ini akan tetap bisa hidup kembali. Belalang melakukan reproduksi secara generatif karena belalang jantan ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada belalang betina. Maka dalam hal ini belalang jantan akan berada di atas punggung belalang betina saat membuahi. Selanjutnya yaitu setelah berhasil, maka terjadi proses kopulasi ditandai dengan penyaluran sperma ke dalam tubuh belalang betina. Karena belalang berkembang biak dengan cara bertelur, maka setelah terjadi pembuahan, belalang akan menghasilkan telur. Dan pada umumnya, belalang akan bertelur sebanyak 10-300 buah telur. Telur belalang berbentuk butiran-butiran kecil dan keras. Belalang memiliki siklus bertelur yang sangat cepat. Proses bertelur akan dilakukan setiap 3-4 hari sekali. Selanjutnya yaitu telur-telur yang dihasilkan ini akan ditaruh di dalam tanah atau biasanya berada di bawah tumpukan-tumpukan daun yang telah gugur. Setelah menetasnya telur, maka daur hidup belalang ini akan terbentuk nimfa.
Nimfa adalah belalang kecil yang belum mempunyai sayap dan alat reproduksi. Nimfa biasanya akan berwarna putih. Warna putih ini akan berubah menjadi coklat atau kehijauan ketika terkena sinar matahari. Nimfa pada tahap metamorfosis ini akan terjadi dalam kurun waktu 25-40 hari. Selama proses nimfa hanya akan memakan daun-daun muda berbeda dengan makanan belalang dewasa seperti rumput, kulit kayu, gulma, bunga, dan biji tanaman lainnya. Nimfa juga akan mengalami pertumbuhan dan berganti kulit sebanyak 4-6 kali bergantung pada suhu dan kelembaban sekitarnya. Siklus hidup belalang yang terakhir ini adalah menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa ini sudah siap bereproduksi dan menghasilkan telur setelah 25-40 hari dari penetasan telur. Nimfa muda akan mampu mengepakkan sayap sepenuhnya dan menjadi belalang dewasa. Dan saat dewasa, belalang ini akan memiliki kemampuan atau kesiapan bereproduksi. Belalang hanya membutuhkan waktu 15-30 hari setelah berhasil mengepakkan sayap, lalu siap bereproduksi. Yang pertama, ini ada kuda laut. Kuda laut ini berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Hewan laut yang berada di dalam keluarga yang sama dengan pipefish ini akan meletakkan telur-telur itu di dalam sebuah kantong kecil yang terletak di dalam perut kuda laut jantan. Sekitar 1 bulan kemudian sebuah pemandangan luar biasa terjadi, yaitu kuda laut jantan itu akan melahirkan ratusan kuda laut yang kecil. Selanjutnya yaitu setidaknya kuda laut jantan yang ramping dengan kantong besarnya hanya 1,5 sendok makan dapat menghasilkan lebih dari 1.500 bayi kuda laut. Tidak lama setelah jantan melahirkan bayi-bayi kuda laut, kemudian kuda laut betina ini sudah menyiapkan telurnya dan mereka segera melakukan perkawinan kembali. Pada masa kawin, kuda laut jantan dan betina ini akan sering sekali bertemu. Setiap pagi, untuk menari bersama, seringkali mereka berubah warna dan ada kalanya ekor mereka juga saling berkaitan. Tarian tersebut ini bertujuan untuk memperkuat ikatan pasangan mereka dan membantu pasangan menilai status reproduksi satu sama lainnya. Selanjutnya, pada saat kuda laut ini kawin, kuda laut betina memasukkan ovipositornya ke dalam kantong induk jantan dan menyiapkan telur-telur yang tidak dibuahi ke dalam kantong tersebut. Kemudian kuda laut jantan ini akan melepaskan spermanya ke dalam kantong untuk membuahi sel telur yang diletakkan betina. Setelah kuda laut betina menyimpan telurnya yang tidak dibuahi, kulit luar telur ini akan rusak dan jaringan dari kuda laut jantan tumbuh di sekitar telur di dalam kantong. Kuda laut jantan ini akan mengontrol lingkungan prenatal embrio di kantongnya. Mereka ini akan menjaga aliran darah di sekitar embrio, mengontrol konsentrasi garam di kantongnya, dan memberikan nutrisi serta oksigen pada telur-telurnya sampai melahirkan. Kuda merupakan salah satu hewan mamalia. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Sebelum melahirkan, kuda betina akan mengalami masa kehamilan. Kehamilan terjadi ketika adanya proses pembuahan sel telur betina oleh sel jantan di dalam tubuh kuda betina. Siklus awal reproduksi hewan seperti kuda ini diawali dengan pubertas atau masa kehamilan, di mana fase ini adalah proses kehidupan makhluk jantan dan betina yang ditandai dengan kemampuan pertama kalinya mereproduksi benih. Umur pubertas pada kuda itu sekitar 15-18 bulan. Selanjutnya ada siklus birahi, adalah ritme fungsi faal tertentu dari sistem kelamin yang terdapat pada hewan setelah masa pubertas. Pada hewan seperti kuda, perkawinan terbatas ini hanya pada waktu birahi yang kemudian diikuti dengan terjadinya ovulasi. Pada kuda, siklus birahi terjadi 20-24 hari.
Setelah terjadi siklus birahi, kemudian kuda jantan ini akan melakukan hubungan seksual dengan kuda betina untuk memasukkan sel sperma kuda jantan ke dalam sel telur dari kuda betina. Sel sperma bertemu dengan sel telur ini akan mulai terbentuk zigot di dalam kuda betina. Zigot tersebut ini akan berkembang menjadi embrio dan terus berkembang menjadi calon anak kuda yang siap dilahirkan oleh betina. Fase ini dinamakan fase embrionik. Kemudian setelah anak kuda terlahir, anak kuda ini akan melewati fase pasca embrionik. Burung unta adalah burung terbesar dan tertinggi di dunia. Meski burung unta ini tidak bisa terbang, namun ia dibekali dengan kemampuan berlari yang sangat cepat. Burung unta dapat berlari dengan kecepatan hingga 70 km per jam, dan itu amat sangat cepat sekali. Burung unta adalah salah satu burung berjalan kaki yang tangguh. Burung unta ini bisa hidup sendiri atau berkelompok dan termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Ia dapat memakan biji-bijian, buah, daun, dan bunga-bunga hingga binatang-binatang kecil seperti serangga. Selanjutnya, kaki burung unta ini sangat kuat. Ia memiliki telapak kaki dengan 2 buah jari saja. Satu buah jarinya ini berukuran lebih besar dari jari lainnya. Burung unta dapat melakukan pertahanan diri dari serangan predator dengan menggunakan kekuatan kakinya untuk berlari, menghindar, atau menendang dengan keras serta mencakarnya. Reproduksi burung unta dilakukan secara generatif melalui proses perkawinan untuk menarik perhatian burung unta betina agar mau kawin. Burung unta jantan akan melakukan tarian unik berupa menaik turunkan leher dan menghentakkan kakinya ke tanah sembari melebarkan sayapnya. Setelah proses perkawinan terjadi beberapa hari kemudian, burung unta ini akan bertelur. Telur burung unta akan diletakkan bersama telur-telur burung unta lainnya. Jadi mereka menggunakan satu sarang secara bersama-sama. Adapun sarangnya sendiri ini dibuat dengan menggali pasir serta telur-telur lalu menutupnya kembali dengan pasir. Cara ini adalah salah satu cara yang sangat cerdik yang dilakukan burung unta. Untuk apa? Untuk melindungi telur dari para predatornya. Burung unta merupakan burung terbesar di dunia dengan panjang 16 cm dengan berat 1,5 kg dan ketebalan cangkang telur ini mencapai 2 mm. Telur burung unta membutuhkan waktu hingga 40 hari untuk menetas. Secara bergiliran, burung unta betina jantan ini akan mengerami telur-telurnya itu hingga menetas. Saat menetas, bulu anak dari burung unta ini berwarna hitam dan coklat. Namun seiring pertumbuhannya, bulu-bulu ini akan berubah menyesuaikan jenis kelaminnya tersebut. Pada burung unta betina akan memiliki warna bulu kecoklatan, dan pada burung unta jantan ini akan memiliki bulu warna hitam. Selain perbedaan bulu, ukuran tubuh burung unta jantan ini lebih besar sedikit daripada burung unta betina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.